Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Saya kan banyak lihat partai Pak Jokowi ini nggak jelas banget soalnya. Katanya mau keluar negeri, makanya nggak diundang. Tiba-tiba curcol di media, saya tidak diundang. Jadi kalau kembali ke soal debat ya itu tadi. Kami itu advisor di timnya Pak Ganjar. Ada mantan Kepala Staf Angkatan Laut Pak Ken Sonda, ada mantan Kepala Staf Angkatan Udara Pak Agus Supriyatna. Ini yang briefing terakhir ya. Yang sebelumnya mungkin Pak Andika juga ada, tapi ini malam 24 jam sebelum hari H. Lalu ada mantan Sekjen Kemhan Pak Agus, dia mengundurkan diri. Menariknya dari Pak Ganjar, beliau tuh orangnya curiosity-nya besar ya. Dengan mendengarkan semuanya, terus ketika saya bilang, Pak kita ambil main punchline aja lah. Kita mesti main punchline, sedikit mungkin nggak usah panjang briefingnya, tapi yang penting kata-kata kunci apa. Misalnya kayak Laut Cina Selatan, ya kan. Makanya beliau ingatkan COC itu, karena saya waktu ngomong gini, aduh nggak usah bahas itulah sebenarnya, aku bilang gitu. Karena puluhan tahun dibahas nggak beres-beres. Bring something new tentang data kesiapan pertahanan. Nah kan anggaran adalah satu hal, tetapi readiness is another thing. Makanya beliau kan kuat di data angka antara anggaran pertahanan meningkat dengan readiness yang kurang, and so on and so forth. Nah, tapi jauh sebelum Pak Ganjar, itu kan 24 jam sebelumnya, waktu Pak Prabowo itu malah berapa hari sebelumnya, saya masih malah bikin note gitu. Saya bilang begini, kita mesti fair ya. Saya kalau melihat Pak Prabowo itu kekuatannya di hubungan luar negerinya ya. Maksudnya dia tuh jaringannya di luar negeri bagus. Pertama jaringan untuk mendapatkan pinjaman dana untuk anggaran alutsista. Ya, well, itu satu hal yang mungkin kita butuhkan ke depan, mungkin. So, buat saya apapun yang baik dari semua orang akan saya bilang itu kekuatan kan. Yang kedua, saya bilang dong, ini nggak kalau untuk punya anggaran sebesar ini, jadi rencananya itu Pak Prabowo itu saya nggak boleh bocorkan ya, karena tuh kemudian beliau nggak bocorkan juga. Tapi kalau beliau jadi presiden itu, kalau jadi, maka anggaran pertahanan kita itu akan besar banget. Karena besarnya itu, makanya saya ingin ada di sana dan bikin guideline. Kira-kira dengan sebesar ini kita bisa punya apa saja. Lalu bisa membangun kemudian industri pertahanan dalam tier mana saja. Jadi kalau bicaranya beliau itu berurut gitu ya, runtut. Kan gini loh, jangan lompat langsung ke anggaran atau ke alutsista, tapi anggaran dan alutsista itu ada untuk apa? Kan untuk ancaman, threat dan risk. Karena orang cuma lihat ancaman. Padahal salah menurut aku. Ketika ada ancaman dan kita tidak melakukan atau menyiapkan diri bentuk apapun, kita akan kena risiko. Itu sama beratnya dengan ancaman dong. Jadi threat and risk itu menjadi sangat penting. Makanya saya waktu kasih guideline terakhir, saya masih tulis di kertas dan kertas saya foto juga, tetap berpijak pada poros maritim dunianya Pak Jokowi. Karena hanya itu satu-satunya cara bisa spending a lot of money untuk invest alutsista, karena pergerakan tentara kita akan berubah. Yang tadinya jago kandang nih ceritanya inward looking defense, itu akan jadi outward looking defense. Dan ini udah panjang perjalanannya, karena saya kan ada di Sesko TNI di Dikrek 51. Di Dikrek inilah Angkatan Laut, Darat, Udara itu sepakat kita akan mewujudkan negara poros maritim dunia dengan kemampuan outward looking defense yang ada di kawasan di Laut Biru. Waktu itu karena panglimanya Pak Yudo. Jadi Pak Yudo itu, karena kan beliau Angkatan Laut, lalu melihat bagaimana perang ke depan itu memang laut dan udara yang akan sangat menentukan. Itulah sebenarnya itu bagus, karena era itu Pak Yudo Panglima, Mas Andi Lemhanas, dan ada Pak Prabowo dengan ide pertahanan pulau besar. Jadi kalau waktu itu kita nggak terlalu sepakat dengan pertahanan pulau besar karena akan jadi kekuatan angkatan darat nih. Makanya saya nanti akan kita singgung sedikit ya. Kenapa saya bersuara keras soal kasus Bojolali yang angkatan darat menyerbu Hawaii motor Brong. Tapi sayangnya ya, kalau kita kan yang penting gini, dalam debat itu yang rakyat seperti saya inginkan adalah melihat apakah pemimpin yang akan kita miliki suatu hari nanti di panggung internasional dan kawasan. Karena kan dunia ini nggak aman-aman saja ya. Dia mampu berdiri dan bisa ngomong gini, tak gitu. Tapi nggak bisa ngomong misalnya ke lawan musuh, sebentar ya, tunggu ya, nanti kamu main lagi ke Jakarta, saya punya data. Nggak bisa ngomong begitu. Prabowo begitu. Karena di pentas internasional kan nggak bisa. Saya pernah ngalamin bicara di forum-forum internasional itu kan kadang-kadang cuma 5 menit bicara. Then you have to deliver your point itu apa? Gitu kan. Nah, itulah kenapa saya 1000 kali sesalkan. Beliau itu dari mulai masuk tapi sebenarnya sudah kelihatannya agak tidak siap. Tegang, tidak sehat atau apa saya nggak tahu, tapi mukanya tuh beda ya. Nah, sudah sih mungkin ada beberapa kejutan. Pertama Pak Ganjar datang udah kayak Top Gun, Ganjar ya. Pas mungkin dengan postur beliau gitu, udah apalagi pakai kacamata. Kayaknya panggung terus dalam sekejap sudah dipegang dulu nih. Yang saya nggak sangka itu tiba-tiba seorang kawan kita itu, calon presiden itu, kok tiba-tiba di babak pertama udah menghantam dengan serangan darat yang masif. Saya rasa Pak Prabowo itu hilang semua memorinya atau pemahamannya ketika emosinya melonjak. Kelihatan sekali soalnya, kok
tidak ada nyangkut satupun ya. Maksudnya gitu loh, kan udah jelas di briefingnya poros maritim, ancaman resiko, lalu harus perkuat alutsista, makanya akan hutang. Kan ada urutan dari kekuatan saya adalah mendapatkan pinjaman luar negeri yang masif. Itu kan kekuatan Pak sebenarnya. Itu hilang semua. Saya juga sampai kaget sebenarnya. Ada satu titik di mana saya mau nangis lihatnya. Kasihan. Saya cuma takut beliau jatuh. Karena dari muka itu getir ya, antara mau marah, menahan diri, antara sedih mungkin, antara beban kalau beliau tidak kuat, banyak orang berharap kepada beliau. Saya nggak tahu apa itu kan rombongan besar ya di sisi sebelah sana itu ada banyak partai, banyak orang, banyak elit, banyak apa nggak tahu ya. Saya rasa tadinya saya aja yang merasakan, ternyata enggak loh. Saya besoknya kan kemarin itu saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah Rusia, dari Kementerian Luar Negeri Rusia, dari Pak Sergei Lavrov, medali penghargaan untuk apa ya, untuk persahabatan, untuk mewujudkan dunia yang damai dan lain-lain dan sebagainya. Jadi saya tuh tiba-tiba membayangkan ya, kenapa ya? Maksudnya kalau kita sampai mengalami apa yang dialami Rusia, bahwa the Quad, AUKUS, Five Power Defense Arrangement versus China meledak di kawasan di tahun 2035, ini laporan Lemhanas loh, bukan kita jadi ahli nujum. Bayangkan apa yang terjadi kalau di tengah ketegangan seperti itu, kita punya presiden yang gagap menghadapi ketegangan. Darurat, ya. Itu kan atau kondisi darurat gitu. Karena besoknya saya lihat beliau ketika ngomong di partainya dalam internal, wah berapi-api gitu kan. Loh kok beda banget ya waktu malam sebelumnya itu gitu. Mungkin itu yang dibuat oleh Pak Anies ya. Karena saya bisa melihat ketika dia menyatakan kata pamungkasnya, mulut ekspresinya itu kayak puas banget. Dan memang akhirnya Pak Prabowo ya sayang sekali ya. Kenapa saya sayang? Kan tadi saya bilang debat itu harusnya kesempatan rakyat itu melihat tadi kekuatan visi, kekuatan pikiran, ketenangan, kedewasaan ya, dan yang pasti pengendalian emosi. Di hasil kemarin, I'm sorry to say ya, saya nggak usah bahas lagi yang kini masih ada juga yang lain. Tapi yang lalu-lalu itu masih oke, tapi yang kemarin itu fatal karena Kompas langsung mengeluarkan result kan. Ternyata di situ yang paling sukses 78 sekian adalah Pak Ganjar, kemudian disusul oleh Pak Anies. Baru kemudian Pak Prabowo terakhir nggak 27, something lah, maksudnya it's very small. Buat saya sih itu kayak pukulan ya, karena beliau Menteri Pertahanan gitu. Tapi dari beberapa diskusi kami dengan para akademisi lain, ada juga yang bilang apa beliau over pede ya? Karena kan malamnya itu dia ketemu presiden, betul nggak? Yang kalau dibilang fotonya curi-curi enggak lah, walaupun diambil dari belakang, kita kan juga ngerti itu foto curi-curi yang harus disebarkan kan gitu. Itu sebenarnya cywar gitu. Oh saya sudah mendapat restu dari Bapak Presiden gitu. Yang menurut saya presidennya presiden super cawe-cawe kan. Nah karena gini ya, saya tuh harus ngomong begini karena kesel. Beliau kan tiba-tiba ngomong, ini katanya pertandingan tidak fair, menyerang ini, menyerang itu. Sebenarnya yang dibikin Pak Anies kan cuma meng-copy paste apa yang dia buat berikut kepada Pak Prabowo gitu. Apakah Pak Presiden lupa ya bahwa digital forensik itu susah banget mau dihapus? Bagaimana mau dihapus? Netizen kita canggihnya lebih daripada Bais. Netizen kita tuh kalau udah niat cari sesuatu ya, niat banget loh. Itu kan bocornya tiba-tiba. Saya suka ketika dia buka. Saya kan biasa di tentara ya. Tentara itu bicara dasar dulu. Dia bicara tentang undang-undang, dia bicara tentang rakyat. Pokoknya yang kata-kata hebat itu kan. Tapi terus apa gitu? Kenapa pada saat terjadi serangan nggak bisa mengantisipasi? Ini kan serangan baru sesama calon-calon presiden. Bagaimana serangan negara lain atau presiden lain? Walaupun yang soal selatan-selatan ada benernya. Ya kita harus kuat dulu. Tapi itu kan kayaknya kalimat yang tapi juga tidak juga menjawab selatan-selatan itu seperti apa gitu. Tapi intinya kalau saya pribadi menyayangkan karena kami di tim tuh sangat memberi briefing tentang geopolitik, geostrategi, bagaimana hubungan luar negeri, bagaimana diplomasi dan lain-lain. Itu karena udah pada kejebak dengan ini memang mesti dijabarin Anies Baswedan ini. Dia sih gara-gara jadi akhirnya kita konsentrasi di Miraj, udah Miraj selesai dia tambahin lagi tuh soal tanah itu kan. Kayaknya memang Pak Anies memang strateginya untuk ini KO di depan ya, membuat KO di depan. Debat ini menentukan kita memilih presiden siapapun, even Pak Samad kalau dalam kesempatan kemarin ini dua teman berantem, ya sudah. Bayangkan tadinya Pak Prabowo bilang kayaknya kita baca buku yang sama ya Pak Ganjar. Berapa kali ngomong begitu tahu di akhir malah Pak Ganjar yang keluarkan data. Dan yang hebatnya Pak Ganjar, dan saya sesalkan dari Pak Prabowo dari grup Pak Prabowo nggak muncul. Kan Pak Ganjar kasih kesempatan. Ada yang berdata silakan naik. Padahal ada Pak Rosan pasti di situ kan? Ya Kak, Pak Rosan kan bukan ahli pertahanan. Ya bukan, tapi kan at least begini ya, di kita itu kan yang saya lihat dari PDIP ya, Pak Arsyad selalu ada. Pak Arsyad itu selalu ada. Kemudian tim tadi itu selalu ada. Jadi menurut aku nggak mungkin, atau Mas Adi selalu ada. Jadi nggak mungkin kalau satu kedodoran ini nggak langsung diisi gitu. Di sana kan saya nggak sedekat of course lah. Kalau boleh dibilang, kalau hubungan saya sama Merah ini kan dengan hati, hubungan dengan hati ya. Ya gini Pak, ini saya mesti terangkan karena orang tuh banyak nggak ngerti. Pertama saya pengagum Soekarno. Nenek saya tuh sahabatnya Presiden Soekarno. Itu udah dari by blood. Jadi dari kecil tuh di kamar tidur di ruang tamu tuh foto Soekarno udah segede-gede Alaihim Pak. Rumah saya Jalan Saunggaling nomor 5 sebelah Sawah BITB. Nah kemudian saya melihat figur suka perempuan alpha female. Ibu Mega lah menurut saya abad ini. Saya suka Kali Nyamat. Hari ini Kali Nyamat udah nggak ada. Ratu Sima udah nggak ada. Ya buat saya Indonesia Ibu Mega. Makanya saya otomatis secara batin pasti dekatnya ke Merah. Ini mesti saya clearkan. Karena orang selalu menganggap saya kader.
Bukan, saya bukan kader. Kalau kader saya mau kader dari kemarin saya udah ada foto saya dengan mata biru dah mejeng di mana-mana, betul nggak? Saya nggak mau jadi kader. Saya ingin tetap menjadi akademisi sebaik mungkin. Kekuatan beliau di sini dan beliau dekat dengan PSI katanya Partai Jokowi. Ya sudah, kita angkat aja Pak Jokowi kelebihannya apa? Kan kita harus fair dong. Pak Jokowi punya kelebihan ketika merumuskan tentang poros maritim yang saya sempurnakan jadi poros dirgantara dan poros permukaan dunia, which is a strong point loh harusnya. Kan Pak Jokowi cuma poros maritim. Kenapa sih calon presiden yang katanya anaknya adalah wapresnya, kemudian partainya adalah partainya Jokowi, si PSI ini, kenapa nggak dipakai kekuatan itu? Oh, kami adalah penyempurna. Tapi memang Gusti Allah tuh rasa are kok. Kenapa juga tiba-tiba gara-gara Pak Anies semua pada berantakan? Kalau orang yang punya pendidikan cukup baik, pasti pada malam itu mengatakan tidak akan memilih Prabowo berdasarkan hasil debat itu. Karena kecewa kan kemampuannya. Tapi kalau memiliki pendidikan cukup baik. Ya, itu yang pendidikan cukup baik yang nonton kan. Tapi ada sekitar 75-80% itu kan pendidikannya di bawah SMA. Dan itu tidak bisa menganalisa debat. Jadi yang saya mau katakan begini Bu Koni, jangan-jangan debat semalam itu tidak mempengaruhi secara signifikan nantinya hasil Pilpres. Kira-kira menurut Ibu Koni bagaimana? Nggak tahu ya, kan saya tuh banyak berinteraksi dengan segala macam lapisan. Pasti Pak Abraham Samad kaget ya. Saya tuh pernah ketemu nelayan yang dia lulus SMP pun enggak. Tapi bacaan bukunya Pak, keren banget. Dia baca buku filsafat, dia baca buku pertahanan. Banyak tuh yang masuk misalnya ke DM saya tuh minta dikirimin buku. Dan mereka kalau diajak bicara tuh ngerti. Jadi artinya mereka bukan dikirim buku cuma buat dipajang, they understand yang mereka ingin tahu tuh apa. Contoh menjelang debat pertahanan, itu banyak saya bilang, Bu Koni pernah keluarkan buku postur pertahanan dan TNI ideal kan? Boleh nggak Bu? Saya minta di tangan Ibu, saya mau baca. Artinya masyarakat tuh ada passion ke sana dan jangan underestimate tadi. Karena banyak masyarakat kita juga otodidak. Yang saya khawatirkan, kalaupun ini tidak terjadi ya, ataupun terjadi adalah, dan kenapa saya bersuara sangat keras, karena ini banyak disalah mengerti orang, adalah permainan atau ketidaknetralan aparat atau ASN. Makanya tadi pidato Ibu Mega itu betul-betul menekankan kepada Anda itu aparat dibayar oleh rakyat dan Tuan Anda itu adalah rakyat, kira-kira demikianlah. Kenapa Bojonegoro ini buat saya jadi isu? Makanya ada yang ledekin saya sekarang udah jadi analis knalpot brong gitu ya. Ini very basic to me. Saya itu pecinta tentara lah. Kalau enggak saya nggak akan ambil ilmu sampai ke S3 saya di Israel hanya untuk jauh-jauh membandingkan tentara Israel tuh kok bisa hebat banget. Lalu bagaimana caranya saya menghebatkan TNI saya? Ada tantangan pasti, ada penghinaan pasti, ada underestimate perempuan apa nih tiba-tiba ya. Saya adalah krem de la krem analis atau pakar pertahanannya Indonesia. Kalau enggak saya nggak mungkin diundang di mana-mana juga di seluruh dunia dan nggak mungkin juga jadi Sesko. Seskonya Sesko Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Sesko TNI. That's the prime. Lemhanas sometimes gitu, nggak tetap. Nah, saya tuh pencinta banget tentara. Makanya saya ingin tentara itu menjadi manusia yang disempurnakan, sesuai memang dia judulnya adalah manusia-manusia yang disempurnakan. Pendidikan tentara, pelatihan tentara itu menjadikan dia manusia disempurnakan. Karena dia dilengkapi lebih daripada kita kan. Semua pendekatan dia, keahlian dia lebih daripada kita. Itu kenapa dia punya guidelines yang sangat ketat. Karena dia diberi privilege. Sudah punya privilege, sudah punya kelebihan. Gitu. Nah, itu kenapa juga, apalagi ini dalam kaitan Indonesia ini sedang menuju negara harus mewujudkan kembali sebagai negara poros maritim dunia yang sebenarnya idenya Pak Jokowi gitu, yang lebih sempurna tadi. Makanya lah kita mengeluarkan doktrin baru. Saya ingin tentara itu sebenarnya menjadi tentara seprofesional mungkin. Urusannya, mainannya itu adalah alutsista. Dan tadi tantangan, ancaman, baik di kawasan, baik di dunia. So, less inward gitu. Inward itu yang bisa diurus tentara. Menurut saya. Saya Islah Barawi, terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa.
bangsa dan negara. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.